Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sambut sukacita Natal dengan mengikuti Lomba Natal Sekolah Minggu Immanuel GKJ WPM. Apa aja sih keseruan lomba yang bisa adik-adik ikuti? Kita simak kelas Samuel, foto nuansa Natal. Kelas Matius dan Markus, video kreatif ucapan Natal. Kelas Lukas dan Yohanes, video puisi Natal. Nah, adik-adik, buat foto atau videonya sekreatif dan semenarik mungkin ya. Foto atau video sudah bisa dibuat mulai dari sekarang. Dan untuk batas pengirimannya sampai tanggal 13 Desember. Kirim ke nomor WA sesuai jenis lombanya ya adik-adik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu Advent kedua, tanggal 6 Desember 2020. Kebaktian Minggu Advent kedua ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Untuk banyak hal yang penting dalam hidup kita, diperlukan persiapan yang baik. Demikianlah Advent kedua adalah persiapan yang baik untuk menyambut kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat, tokoh yang sangat penting bagi kita. Sebagaimana Yohanes Pembaptis yang menyerukan adaptasi kebiasaan baru pada waktu itu, untuk menyambut Kristus dengan hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, tidak terikat pada kesenangan lahiriah. Dan saat ini, kita juga diberikan kesempatan untuk menyambut perjamuan kudus, kiranya hidup kita dimampukan selaras dengan karya penebusan Kristus. Saudara yang terkasih, hiduplah dalam pertobatan sebagai persiapan menyambut kedatangan Tuhan.
Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengasih, kami memohon, sinarilah batin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan melihat diri kami dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami sebagai gereja-Mu yang belum mampu memancarkan kasih Tuhan kepada semua orang, dan masih sering dikuasai oleh ketidaksabaran dan keegoisan. Ampunilah kami dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga yang berlaku tidak setia pada pasangan hidup yang Kau berikan, serta tidak menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak kami. Ampunilah kami sebagai bagian dari warga masyarakat, terutama masa pandemi ini, karena tidak peduli akan kesulitan orang lain dan pentingnya protokol kesehatan. Kami mohon, perbaharuilah, layakkanlah kami menyambut dan merayakan cinta-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Markus 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah penyelamat kami. Kepadamu sembah dan pujian kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah firman yang menjadi manusia. Kepadamu pertobatan dan pembaharuan budi. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang setia menyertai kami. Dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula,
kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Marilah kita naikkan doa kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap kasih setia, pemeliharaan dan juga pertolongan yang Kau berikan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Demikian juga ketika kami berbakti, pada saat ini biarlah sabda-Mu yang memampukan kami untuk hidup selaras di dalam kami menyambut kehadiran-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan diambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 13.
Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan dalam negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Bacaan kedua diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Hari Tuhan. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami.
kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Yohanes Pembaptis. Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Banyak hal telah berubah sejak munculnya pandemi. Dulu yang namanya tisu, masker, desinfektan, dan hand sanitizer termasuk barang yang jarang digunakan. Sekarang beda. Banyak orang terlihat mengenakan masker. Desinfektan ataupun hand sanitizer tersedia di mana-mana. Tempat cuci tangan dengan mudah dijumpai. Hampir di setiap pintu masuk toko atau perkantoran, ada petugas yang memeriksa suhu tubuh dan wajib menjaga jarak. Lebih kurang inilah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Semboyannya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Penyesuaian atau perubahan perilaku ini diperlukan karena lingkungan menghendaki demikian. Jika tidak mau berubah, resiko kesehatan dan keselamatan ditanggung sendiri. Saudara-saudara, perubahan sikap ini ada yang dilakukan karena sadar penting sekali menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ada juga yang melakukan adaptasi kebiasaan baru ini mungkin karena takut terkena sanksi. Pandemi ini, sadar tidak sadar, suka tidak suka, membuat perilaku kita berubah. Jauh sebelum adaptasi kebiasaan baru digemakan sekarang ini, Yohanes Pembaptis telah menggaungkan ajakan untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru pada zamannya.
Ia mengajak orang-orang untuk mengubah mentalnya, mengajak para pendengarnya untuk mengubah perilakunya. Jadi sebenarnya ajakan Yohanes Pembaptis untuk mengubah mental dan perilaku ini telah ada sebelum slogan revolusi mental atau revolusi akhlak yang sekarang ini sedang bergema. Ia berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah pionir atau cucuk lampah. Ia membuka jalan bagi hadirnya Yesus Kristus. Dengan kesederhanaan, dengan kelugasannya, membuat ia sangat karismatik. Dan sosoknya mengingatkan para pemirsa pada waktu itu kepada Nabi Elia. Yohanes Pembaptis membuat banyak orang terpesona dan mengikutinya. Dan ia sangat berharap bukan hanya dia sendiri, melainkan orang-orang di sekitarnya juga bersedia mempersiapkan diri menyambut yang akan hadir itu, yaitu Tuhan. Para pendengarnya sangat diharapkan melakukan revolusi mental atau revolusi akhlaknya masing-masing, yaitu dengan sungguh-sungguh bertobat. Dan waktu itu baptisan dimaknai sebagai tanda tobat. Bagaimanakah pertobatan itu? Jika korupsi sudah dianggap lumrah, revolusi mental memberi teguran, jangan ingin memiliki. Jika mematikan rezeki orang lain dianggap wajar, revolusi akhlak mengajak, peduli dan berbagilah. Jika arogan itu biasa, mental dan perilaku yang bertobat memberi ketukan, berserahlah pada Allah. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, juga memberi contoh apa itu hidup dalam pertobatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Saudara-saudara, membalas kejahatan, caci maki, bukan dengan kutuk, tetapi dengan memberkati. Itulah tanda menguduskan Kristus di dalam hati. Tobat adalah berbaliknya mental dan perilaku, meninggalkan kehidupan yang gelap dan jahat, bergerak menuju cahaya kasih di dalam Allah, sehingga merasakan kegembiraan hidup, karena pertobatan dan rahmat pengampunan dari Allah telah dirasakan umat Israel ketika mereka kembali dari pembuangan Babel, Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Mereka mengalami pembebasan, dan pembebasan yang dialami dimaknai sebagai buah pengampunan Allah dan pertobatan umat. Allah sangat dirasakan mengasihi umatnya, sebagaimana Mazmur 85 menyatakan demikian. Ia sangat pengampun. Dengan bertobat,
umat berubah mental dan perilakunya, lalu berbuah kasih, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara, dalam minggu Advent yang kedua ini adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri menyambut hadirnya Yesus Kristus dalam sikap tobat. Karena pertobatan yang dilakukan dengan mengubah mental dan perilaku untuk berjumpa dengan Yesus, membawa kita pada kehidupan yang baru, langit dan bumi yang diperbarui, yang menggembirakan. Saudara-saudara, pertobatan sebagai adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan terus-menerus menjadi persiapan yang pantas bagi kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucap pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ams, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu, demikian juga bagi setiap anak-anak-Mu yang terus Engkau sertai di dalam setiap kehidupannya, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik di dalam kelemahan maupun dalam kekuatan. Kami bersyukur untuk itu semua, karena atas penyertaan-Mu kami dimampukan merasakan kekuatan, merasakan berkat, merasakan kelimpahan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja, terlebih bagi setiap sahabat-sahabat kami, Ibu Maria Elias, anak Dimas, Bapak Sutarto, Bapak Dwi Kristianto, yang sedang di dalam sakit mereka maupun di dalam pemulihan mereka. Kiranya Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan dan kegembiraan di dalam kehidupannya. Demikian juga untuk sahabat-sahabat kami yang bersukacita dalam minggu-minggu ini, Engkau berikan umur panjang, damai sejahtera, kegembiraan, dan kelimpahan rezeki. Bagi Ibu Wahyuni Budi Astuti, Emanuela Desira, Ratna Wulan, Kiraina Veika Aidia Angel, Bapak Samuel Adi Nugroho, Ibu Endah Widyati, Advendro Destu, Destu Natalia Sevanya, Bapak Tulus Budi Agung, Bapak Nathanael Dwi Atmoko, Bapak Sugito Winarno, Anindya Regita, Christian Yoel Indrianto, dan Bapak Yeskiel Wael. Terima kasih atas setiap limpahan kemurahan dan kasih-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap jemaat, untuk setiap panitia dan majelis yang terus melayani di dalam gereja Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kiranya ketika kami memasuki Desemberan, kami semakin merasakan akan kehadiran-Mu yang semakin dekat. Kami juga diperkenankan untuk mempersiapkan hati kami menyambut kehadiran-Mu di dalam kerendahan hati, di dalam pertobatan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap program yang dijalankan, persiapan-persiapan untuk Natal, untuk baptisidi, untuk tahun baru, untuk program-program rencana-rencana tahun 2021, kami ingin menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Sebagaimana juga kami menyerahkan setiap para pemimpin kami ke dalam penyertaan-Mu, sehingga Engkau senantiasa mengetuk nurani mereka untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan masyarakat banyak, untuk menghadirkan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Semuanya ini kami mohonkan dalam Kristus Yesus, penebus penolong yang hadir bagi kami. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yaitu hidup yang berkelimpahan. Terima kasih atas kekuatan dan kesabaran yang Kau berikan, sehingga kami masih bisa bekerja dan berusaha. Bersyukur kepadamu, bersama keluarga, kami menikmati kecukupan. Dan kini dengan tulus hati, kami datang dengan menghaturkan persembahan yang telah kami persiapkan. Memang tidak sebanding dengan pemberian-Mu yang melimpah. Terimalah Tuhan dan kuduskanlah agar pendukung pelayanan gereja-Mu di sini. Pun hidup kami pakailah untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah juga dilimpahkan kepada kita dalam masa pandemi ini melalui penerimaan sakramen perjamuan kudus untuk memelihara iman kita. Sebagaimana menjelang malam ketika Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah makan, Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sakramen perjamuan mengandung maksud, makanan dan minuman
Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa penyaliban dan kematiannya adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Perayaan sakramen perjamuan mengingatkan kita akan orang-orang percaya sebagai keluarga Allah. Sakramen perjamuan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus hingga Ia datang kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sekali lagi kita menguji diri dalam saat hening sejenak. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan berserah kepada Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur dan hidup sesuai dengan firman-Nya atas anugerah Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi kita yang menyerahkan diri kepada pertolongan-Nya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai makanan dan minuman ini sebagai kelengkapan sakramen perjamuan untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Makanan dan minuman, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Angkatlah hatimu ke atas, pandanglah Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga. Ia memastikan pemeliharaan dan kesegaran bagi hidup kita, seperti makan dan minuman yang menyegarkan dan menguatkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Sekarang aku datang
membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Hiduplah dalam pertobatan, sebab Ia datang memperbarui hidup kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, Maranatha,
Maranatha, Maranatha, Maranatha. Amin, amin, amin. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya.